Halo, welcome back to my channel. Apa kabar semua? Saya harapkan semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini saya nak bahas sedikit tentang Isabella Guzman yang membunuh ibunya dengan kejam dengan 151 kali tusukan. So, jangan lupa subscribe dan like ya. Terima kasih. Cerita Isabella Guzman ini sebenarnya telah berlaku pada tahun 2013. Tetapi belakangan ini cerita ini sangat viral di TikTok, Instagram dan juga YouTube karena disebabkan adanya seorang gadis yang sangat mirip dengan Isabella Guzman. Yang membuat cerita ini menarik perhatian publik ialah Isabella Guzman tersenyum-senyum semasa dia berada di mahkamah. Seakan dia merasa tak bersalah atas perbuatan yang telah menusuk ataupun menikam ibunya dengan pisau yang tajam sebanyak 151 kali. So, kita masuki kronologi ceritanya. Watch it out. Isabella yang bernama lengkap Isabella Yunmi Guzman, kelahiran Colorado, Amerika Serikat pada 9 Jun 1995. So, sekarang umur Isabella ialah 25 tahun. Tetapi semasa dia membunuh ibunya pada tahun 2013, umur Isabella 18 tahun. Masih gadis remaja ya. Hubungan Isabella dan ibunya Yunmi Hoy 47 tahun semakin memburuk sejak ibu dan ayahnya Robert Guzman bercerai. Dan sejak saat itu Isabella tinggal bersama ibunya Yunmi Hoy sejak umurnya 7 tahun. So, Isabella berasal dari keluarga yang broken home ya. Dan tak lama selepas itu ibunya Yunmi Hoy memutuskan untuk menikah dengan seorang pria, Ryan Hoy, dan memutuskan untuk tinggal bersama mereka. Dan sejak saat itulah Isabella menjadi sangat berubah. Dia menjadi anak yang sangat arogan dan tak ada lagi rasa hormat terhadap ibunya dan selalu gaduh dengan ibunya untuk hal-hal yang sangat kecil sekalipun. Dan Isabella juga tak segan untuk memukul dan menendang sifat ibunya Yunmi Hoy. Kenapalah Isabella ini derhaka sangat terhadap ibunya ya. Ibu tahu itu orang yang sepatutnya kita hormati, kita hargai kasih sayangnya terhadap kita. Tak ada yang lebih besar kasih sayang daripada kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Begitu jugalah yang dilakukan Yunmi Hoy, ibunya Isabella. Walau apapun yang dilakukan Isabella terhadapnya, ibunya tetap menyayangi dan memaafkan apa yang telah Isabella Guzman lakukan terhadap dirinya. Dia tetap menjaga Isabella dan memberikan kasih sayangnya kepada Isabella. Dan pada suatu hari, jiran tetangga Isabella ternampak Isabella selalu memasukkan lelaki ke rumahnya semasa ibunya tak ada di rumah, semasa ibunya pergi bekerja. So, tetangga tersebut melaporkan kepada ibu Isabella atas perkara ini. Dan ibunya hanya menegur secara baik-baik kepada Isabella, tetapi Isabella tak menerima teguran ibunya dan dia malah gaduh kuat dengan ibunya sehingga kan sampai dia meludahi muka ibunya. Oh my god. Seorang anak sanggup meludahi muka ibunya. Teruk betul. Dan ayah tirinya Ryan Hoy mencuba untuk meleraikan pergaduhan itu, tetapi Isabella malah memaki hamun, memarahi ayah tirinya dengan sangat kasar sekali. Dan pada keesokan harinya ibunya Yunmi Hoy pergi bekerja macam biasa. Tetapi Yunmi Hoy merasa sangat sedih dikarenakan sifat anak perempuannya semakin hari semakin kasar terhadap dirinya. Sesampainya Yunmi Hoy di tempat kerjanya, dia mendapatkan email dari Isabella Guzman yang menyatakan you will pay. Kamu akan membayarnya. Selepas membaca email itu, ibunya Yunmi Hoy merasa sangat takut dengan email tersebut. Lepas itu dia pun menghubungi polis, menyatakan dia mendapatkan email dari anaknya Isabella Guzman
dan dia juga melaporkan hal ini ke suaminya Ryan Hoy. Pihak polis pergi ke rumah Isabella dan mengetuk pintu rumahnya, dan Isabella membuka pintu rumahnya dan memandang polis tanpa rasa takut sedikit pun. Dia malah memandang polis dengan pandangan yang sinis dan merasa tak suka polis datang ke rumahnya. Dan pihak polis menasihatkan Isabella untuk tak bersikap kasar terhadap ibunya. Kalau tak, ibunya tak segan-segan akan menghalau Isabella daripada rumahnya. You masih budak kecil lagi. Kalau ibu you halau daripada rumah, mana awak nak pergi? Tolong please berbaik balik dengan ibu awak demi kebaikan awak. Dan terlihat Isabella tampak tenang dan mendengarkan nasihat polis terhadapnya. Dan kemudian pihak polis memaklumkan ibunya Yoon Mi Hoy bahwa mereka telah menasihatkan Isabella dan tampak Isabella mendengar apa yang mereka katakan. So ibunya boleh pulang ke rumah tanpa rasa risau sedikit pun. Tetapi bila ada hal yang aneh ataupun pelik, segera hubungi pihak polis. Tetapi walaupun begitu, Yoon Mi Hoy merasa sangat takut dan merasa tak tenang. Dia merasa sangat takut dan dia pun memutuskan untuk menghubungi ayah kandung Isabella, Robert Guzman, dan dia menceritakan semua yang terjadi antara dia dan Isabella. Dia menceritakan kalau Isabella selalu berperangai dan selalu gaduh dengan dirinya walaupun untuk hal-hal yang sangat kecil. Dia meminta Robert Guzman, ayah kandung Isabella, untuk menasihatkan Isabella. Dan dia pun mengadu yang dia memiliki firasat yang tak elok terhadap anak mereka, dan dia meminta bekas suaminya Robert Guzman untuk menasihati anak perempuan mereka. Lepas itu Robert Guzman menelpon Isabella dan menasihatinya. Isabella, awak tak boleh berbuat kasar terhadap ibu dan ayah tiri awak, kerana mereka lah orang tua awak sekarang ini. Hormatilah ibu yang melahirkanmu, Isabella. Setelah mendengar nasihat ayahnya, Isabella menangis dan mengatakan dia sangat membenci ibunya Yoon Mi Hoy kerana ibunya sangat mementingkan diri sendiri dan tak memikirkan kebahagiaan dirinya. Dan pada malamnya, pulanglah ibunya Yoon Mi Hoy ke rumah pada pukul 9.30 malam. Sesampainya di rumah, Yoon Mi Hoy terus naik ke atas ke biliknya untuk mandi. Sementara suaminya Ryan Hoy tengah menjamu selera makan malam di dining room, sehingga kan dia tak perasan kalau istrinya telah balik dan naik ke atas. Sementara itu, Isabella yang telah menunggu kepulangan ibunya, dia terus ikut naik ke atas dan mengejar ibunya sampai ke bilik air. Tiba-tiba Ryan Hoy mendengar istri yang memanggil namanya dan dia terdengar ada benda terjatuh ke lantai. Dia mengesyaki ada sesuatu yang telah berlaku dan dia berlari untuk mendapatkan istrinya. Tetapi pintu bilik air terkunci dari dalam. Ryan Hoy panik dan dia terus mengetuk pintu bilik air itu sambil menyebut nama Isabella. Isabella, apakah engkau di dalam? Isabella, tolong keluar, jangan berbuat apa-apa. Isabella, keluar. Dia sangat panik, apalagi setelah melihat darah yang keluar dari pintu bilik air. Dia merasa lagi bertambah panik dan dia terus mengetuk pintu itu dan dia mencoba untuk membukanya. Tak lama kemudian, pintu bilik air tersebut terbuka dan Isabella keluar dari bilik air tersebut dengan tangan masih memegang pisau yang masih berlumuran darah. Dia berjalan dengan pandangan yang kosong tanpa rasa bersalah sedikit pun. Ryan Hoy sangat terkejut melihat keadaan istrinya yang sangat mengerikan dan juga menakutkan, yang tak dapat dikenali lagi wajah istrinya dikarenakan tusukan yang dilakukan anaknya Isabella Guzman terhadap ibu kandungnya, dan juga dia mendapati ada sebuah kayu baseball bersebelahan mayat istrinya. Dan selepas itu Ryan Hoy menghubungi pihak polis 911 dan menceritakan apa yang telah terjadi di rumahnya. Mendengar ayahnya menelpon polis, Isabella melarikan diri dari rumahnya dengan bajunya masih berlumuran darah. Dia melarikan diri ke minimarket yang berdekatan dengan rumahnya.
Dia berbohong kepada pekerja minimarket tersebut, mengatakan dirinya baru saja diperkosa, sehingga kan mereka menolongnya, memberikannya air, baju, towel, handuk untuk dia membersihkan diri, dan dia mencuci rambutnya di wastafel yang ada di minimarket tersebut. Dan Isabella juga meminta tolong kepada pekerja minimarket tersebut untuk tidak melaporkannya atau menghubungi pihak polis, kerana ayah tirinya sangat strict. Bila mereka mendapat tahu keadaan Isabella, Isabella akan kena marah. Pekerja minimarket tersebut percaya dengan apa yang Isabella katakan. Maklumlah, Isabella ini sangat cantik sekali. Mungkin mereka terpesona dikarenakan kecantikan Isabella. Dan selepas itu Isabella pergi dari minimarket itu, dan dia menyorok di garage ataupun garasi rumah orang. Selepas 6 jam kemudian, pihak polis berhasil menangkap Isabella. Ayahnya, Robert Guzman, merasa betul-betul sedih dengan kejadian ini. Dia baru saja kehilangan bekas istrinya dan terpaksa menerima hakikat bahwa yang membunuh bekas istrinya adalah anak kandungnya sendiri. Dia merasa sangat sedih kerana dia merasa telah berhasil memujuk anaknya Isabella atas nasihatnya, dan Isabella juga berjanji kepada ayahnya untuk tidak mengulangi apa yang telah diperbuatnya. Dia berjanji akan menjadi anak yang baik. Tetapi baru berselang beberapa jam, dia harus menerima hakikat kalau anak kandungnya Isabella lah yang membunuh ibu kandungnya, Yun Mi Hoi. Tak menunggu lama, di hari yang sama hakim memutuskan untuk membicarakan kes Isabella yang telah membunuh ibu kandungnya sendiri. Inilah yang menjadi viral. Setelah memasuki ruang perbicaraan, Isabella terlihat tersenyum-senyum kepada beberapa wartawan, seakan merasa dia tak bersalah sedikit pun. Dan pihak polis menyerahkan bukti permohonan seperti tongkat bisbol, kayu bisbol yang berhampiran dengan jenazah Yun Mi Hoi, dan juga pisau yang digunakan Isabella Guzman untuk membunuh ibunya, yang menyucuk muka ibunya sebanyak 151 kali. Macam mana dia cucuk muka ibu dia daripada kepala hingga ke leher sebanyak 151 kali tusukan. Sementara kita semasa potong bawang, tangan kita terkena potongan pisau pun kita merasa sangat sakit, tak boleh tahan, menangis. Ini kan pula sampai 151 kali. Maknanya ibunya sudah mati pun masih dia cucuk sampai dia merasa puas agaknya ya. Dan hakim mengajukan soalan kepada Isabella, apakah motif Isabella membunuh ibunya Yun Mi Hoi. Selepas itu Isabella menjawab, Yun Mi Hoi bukanlah ibu kandungnya. Ibu kandungnya ialah Cecela, bayangan dan suara yang selalu dia dengar dari dia kecil sampai dia besar sampai sekarang. Cecela lah yang mengarahkan dia untuk membunuh Yun Mi Hoi, untuk supaya Isabella membunuh Yun Mi Hoi untuk menyelamatkan dunia katanya. Betul-betul halu dia ni ya. Isabella didapati tak bersalah dan dia tak dipenjarakan. Ini dikarenakan Isabella mengalami gangguan mental. Dan akhirnya Isabella dihantarkan ke hospital kerajaan di Pablo untuk mendapatkan ubat dan rawatan psikiatri. Berdasarkan maklumat daripada Dr. Richard Pounds yang merawat Isabella, didiagnosis Isabella menghidapi paranoid skizofrenia. Dikatakan bahwa Isabella sering menatap ke ruang-ruang yang kosong dan dia selalu berbicara sendiri walaupun tak ada orang bersama dengannya, dan dia selalu tertawa dengan dirinya sendiri. Isabella tak dapat membezakan halusinasi dan kehidupan nyata.
Isabella berkemungkinan akan berada di hospital jiwa seumur hidupnya. Peguam daerah kehakiman George Browsler menyatakan Isabella akan tetap berada di sana sampai dia tak lagi menjadi ancaman kepada orang ramai dan juga kepada dirinya sendiri. Orang yang memiliki sifat psikopat yang salah satunya adalah Isabella Guzman ini, mereka tak mengenal rasa takut dan tak mengerti arti empati terhadap sesama, dan mereka antisosial. Tengoklah seperti yang telah Isabella Guzman lakukan terhadap ibunya Yoon Mi-hoy. Dia memukulnya, menendangnya, dan meludahi ibunya, tetapi dia tak pernah merasa bersalah dan dia tak pernah ingin meminta maaf kepada ibunya. Pembunuh berdarah dingin, psikopat. Dan skizofrenia paranoid ini, mereka delusi ataupun imagine yang mereka merasa orang di sekeliling mereka ingin menyakiti mereka, dan mereka hanya ingin menyelamatkan dirinya dan keluarganya, dan mereka merasa mereka memiliki kekuatan yang lebih dari musuh-musuh mereka. Terima kasih telah menonton rancangan saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jumpa lagi. Love yourself.